Bismillah, mungkin ada pertanyaan kenapa mesti harus ada nomor ID. Ya, ini sebenarnya ya ini bisa dinamakan nomor ID atau dinamakan dengan nama lain juga bisa, misalnya NISN atau ya pokoknya apa saja kode di sini ya. Karena ya ini memang penting sekali ya biar nanti otomatis urut ya. Untuk mengurutkan secara otomatis itu penting sekali. Ya, fungsinya apa? Ya ini untuk membaca ya. Kalau kita bahas rumusnya, ini yang H ini cuma nulis ya, nulis ulang dari respon siswa ya ketika mereka mengerjakan ujian ya. Kemudian ini ditulis ulang tapi formatnya berbeda tanpa ada jam ya, dengan rumus seperti ini. Ya, array formula maksudnya rumusnya dari sini ini berlaku untuk yang di bawah hingga tak terhingga. Kemudian berikutnya kode. Ya, intinya di kode ini adalah menggabungkan ya. Menggabungkan ya antara di sini ya nomor ID ya dengan tanggal ya. Nomor ID jadi penting ini ya, ini untuk membedakan ya antara satu siswa dengan siswa yang lain, sehingga jika siswanya nomor ID-nya berbeda maka itu memudahkan untuk nanti membaca datanya ya, sehingga di sini ditemukan ini penggabungan dari nomor ID dengan tanggal isi, maka didapat seperti ini. Nah, ini kan ini dengan antara satu santri dengan santri yang lain ini berbeda ya, nomornya ini berbeda. Nah, ini yang nanti akan digunakan untuk mengambil nilai. Jadi yang di I ya, kolom I ini sebagai acuan untuk mengambil nilai yang ya ini nanti di yang J. Nah, J ini cuma nulis ulang aja nilai santri ya, mereka ngerjakan dapat berapa, ini kan tampil di kolom B. Maka ini ditulis ulang saja. Tapi di sini tanpa adanya garis miring dan ada nilai maksimal ini tanpa ada garis miring dan maksimal. Jadi di sini yang paling kiri ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian dari sini ya. Nah, ini di sini kalau rumus di sini ini ada gabungan, dari sini ada beberapa gabungan rumus ya. Yang pertama yang ini paling di dalam ini ya, menggabungkan ya, sama dengan yang di form respon tadi, ini menggabungkan ya. Concatenate ini adalah menggabungkan antara ini ya, nomor ID ya dengan teks yang ada di E2 ini ya, tanggal ya. Jadi tanggalnya makanya harus disamakan dengan yang di form respon tadi ya. Jadi menggabungkan ini nomor ID sama tanggal ini ya, sama dengan intinya sama dengan yang di sini tadi kode ini ya, karena nanti yang dijadikan acuan ya. Jadi ini jika ada seperti ini nilainya, maka yang diambil di kanan ya, seperti itu. Jadi ini menggabungkan nomor ID dengan tanggal ini ya. Kemudian ya ini kemudian habis itu ada rumus VLOOKUP ya. VLOOKUP itu untuk membaca data dari lebih dari satu kolom ya, dengan ya tadi ada nomor ID tadi ya, ada sesuatu yang dijadikan patokan VLOOKUP ya. Di sini kan menggabungkan ya, habis itu ya ini melihat jika sama datanya, ini kan penggabungan nomor ID. Jika 11A0127 garis miring seperti ini, maka ini dilihat ya, dilihat datanya di ya respon 1 ini, form respon 1 ini pada ya di sini pada kolom, dilihatnya pada kolom apa? Pada kolom ini ya, I dan J. I dan J yaitu ini ya, ini dilihat. Nah, ini dilihat, dibaca. Kemudian
Kemudian yang diambil data di sini kolom yang mana, yaitu dari I sama J ini yang diambil dari kolom yang kedua ya, jadi yang kolom J ini. Maka ini ditulis 2, yaitu kolom yang J, dan I ini yang pertama ini dijadikan acuan untuk membaca data ya. Jadi misalnya yang nomor 1 ini kan penggabungan ya, ini adalah 11A, ini hasil jadinya 11A ya, kemudian 27 garis miring 05 garis miring 21. Nah, ini error. Ya, intinya sama di sini ya. Ya, misalnya ini kan yang ini keyboardnya agak error. Ini misalnya yang bentar, ini cari yang di sini. Ini kan nggak ada nilai, yang ada nilainya saja. Ya, misalnya yang ini ya, maka 11B 01 tambah dengan tanggal ya, untuk tanggalnya biar kelihatan meskipun di bawah, maka ini bisa diginikan ya, ini gini kemudian dibekukan ya, ini baris sampai baris 2 baris ya. Jadi ketika diginikan ini masih terus ada, maka ini membacanya ini 11B kemudian 01 kemudian digabung dengan tanggal 27. Keyboardnya error. Kita ngopi dari sini aja ya, intinya menyamakan dari sini ya. Nah, yang di sini ini datanya yang sama di sini ya. Jadi inti dari di sini ini ya, ini membaca ya, jika sama datanya seperti ini maka yang diambil yang mana ya, yaitu yang kolom yang J ini, sehingga kalau di sini sudah tersusun rapi urutannya, maka nanti otomatis mencari datanya ya sesuai dengan urutan di sini ya. Jadi sehingga bisa urut ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Ya, sekian.